Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Lujeng Rahayu dari kelas 11. Saya Nadia Kristina dari kelas 11. Meridiana lahir di Jakarta 29 Mei 1980 dari pasangan Insinyur Suwanto Sastro Saputra dan Linda Sania. Meridiana merupakan anak sulung dari 3 bersaudara. Adiknya bernama Eris dan juga Erik. Keluarganya merupakan keturunan Tionghoa yang hidup sederhana. Ayahnya masih bekerja di perusahaan internasional terkenal di Indonesia. Keluarganya hidup berkecukupan, akan tetapi ayahnya mengundurkan diri untuk memulai usaha kecil-kecilan. Usaha ayahnya kadang mendapat banyak keuntungan, tapi tak jarang terjerat kerugian. Hal itu membuat perekonomian keluarganya sempat mengalami kemerosotan. Pada tahun 1998, Jakarta sedang terjadi kerusuhan besar, di mana pada saat itu etnis Tionghoa banyak mendapat perilaku rasis yang cukup menakutkan. Karena kondisi kurang kondusif, kedua orang tuanya memutuskan mengirimkannya ke Singapura untuk kuliah di sana. Nanyang Technological University Singapura menjadi pilihannya. Mary belajar di jurusan Electrical and Electronic Engineering di Nanyang Technology University pada Juli 1998. Dia mendapat dana pinjaman dari bank pemerintah Singapura sebesar $40 atau sekitar 300 juta pada kurs saat itu. Untuk masa kuliah selama 4 tahun dan harus dilunasinya ketika dia sudah lulus dan bekerja. Keterbatasan biaya, Meridiana terpaksa harus berhemat. Ia menyiasatinya dengan mengonsumsi mie instan dan mengikuti seminar serta perkumpulan di malam hari untuk makan malam gratis. Bahkan, ia mengambil air dari keran di kampusnya untuk diminum. Kemudian memasuki tahun kedua, ia mulai mencoba mencari pekerjaan sampingan untuk menambah uang sakunya. Pengalaman bisnisnya dimulai dengan pembuatan skripsi dan bermain saham. Namun, karena latar belakangnya pendidikan teknik elektron dan belum mempunyai bekal dalam bidang bisnis, maka kegagalan demi kegagalan dialaminya. Bahkan, ia pernah ditipu oleh rekan bisnisnya sendiri hingga mengalami kerugian ribuan dolar. Kegagalan tersebut sempat membuatnya frustasi dan terpuruk. Namun, dia pantang menyerah dan kembali menjalankan bisnis bersama Alfa Tajendra, teman masa kuliahnya yang sekarang telah menjadi suaminya. Pada akhirnya, kegigihan tersebut membuahkan hasil. Dia sukses menjadi seorang penasihat keuangan yang menjual produk-produk keuangan dan perbankan. Dalam 6 bulan karirnya, Meridiana berhasil melunasi utang sebesar $40.000 Singapura. Pada akhirnya, kegigihan tersebut membuahkan hasil. Dia sukses menjadi seorang penasihat keuangan yang menjual produk-produk keuangan dan perbankan. Dalam 6 bulan karirnya, Meridiana berhasil melunasi utang sebesar $40.000 Singapura. Kesuksesannya sebagai penasihat keuangan tidak membuatnya merasa puas. Mary kemudian mendirikan sebuah perusahaan jasa keuangan, MRO, Meridiana Organisasi. Selain itu, juga ada MRO Konsultasi yang bergerak di bidang pelatihan, motivasi, serta pencetakan buku yang berbasis di Singapura. Meridiana masih memotivasi dan memberikan pelatihan kepada ribuan profesional dan eksekutif dalam bidang penjualan, motivasi, dan pemasaran. Perusahaannya menaungi 40 penasehat keuangan yang uniknya memiliki usia yang masih muda, antara 21 tahun sampai 30 tahun. Berkat bisnisnya yang berjalan sukses, Mary berhasil meraih mimpinya, yakni memiliki kebebasan finansial sebelum berusia 30 tahun. Dia berhasil mendapatkan keuntungan senilai kurang lebih $1 juta Singapura di usianya yang masih 26 tahun. Biografi Meridiana diangkat dalam sebuah karya buku yang berjudul Mimpi $1 juta yang ditulis oleh Albertine Indah. Buku ini berhasil menjadi national bestseller dalam kurang waktu 1 bulan setelah peluncurannya. Tidak hanya itu saja, perjalanan hidupnya pun diangkat menjadi film layar lebar berjudul Meridiana Mimpi $1 juta pada tahun 2014.